Hello everyone, welcome back again, dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal mengupdate beberapa informasi positif terkait industri cryptocurrency dan kira-kira apa yang telah dibicarakan oleh Jerome Powell Morgan pada tanggal 10 semalam ya, atau malam tadi lah. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sekarang gue langsung buka di Coin Market Cap dan ternyata untuk kondisi market per hari ini masih hijau dan di sini untuk Bitcoin sendiri pun mengalami kenaikan 1,19% dan beberapa altcoin pun ikut terdampak juga walaupun tidak semuanya mengalami kenaikan. Dan secara market cap global dari cryptocurrency ini mengalami kenaikan juga kisaran 0,68% dan untuk market cap global dari industri cryptocurrency sekarang itu berada di kisaran 858 miliar US dollar. Nah, semoga saja nih dari market global bisa mencapai ke 1 triliun US dollar. Oke, kira-kira informasinya seperti apa nih Bang untuk industri cryptocurrency, dan menurut gua informasi saat ini itu adalah informasi positif ya. Tetapi buat teman-teman semua tetap dipertimbangkan juga, ini hanya sekedar sebuah informasi saja, karena yang namanya informasi itu setiap menit, setiap hari, setiap minggu akan berubah-ubah ya. Jadi tidak selamanya positif, pasti akan ada news-news negatif juga di masa-masa mendatang. Oke, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini gua masuk ke dalam media CNBC.com terlebih dahulu, di mana semalam tadi The Fed telah melakukan sebuah pembicaraan gitu atau speech. Jadi untuk Powell telah mengatakan Fed mungkin harus membuat keputusan yang tidak populer untuk menstabilkan harga. Nah, jadi dalam mengambil keputusan dari Jerome Powell sendiri telah mengatakan tentu keputusan tersebut itu tidak bisa diambil dengan semudah mungkin gitu ya. Artinya setiap keputusan itu harus dipertimbangkan sedalam-dalamnya. Jadi kira-kira apa yang harus diputuskan oleh Jerome Powell Morgan. Tetapi melihat dari segi pidatonya dan terlihat juga gitu dari segi market cryptocurrency yang sekarang mengalami kenaikan gitu ya. Jadi menurut gua dari segi pidato yang telah dilakukan oleh The Fed sendiri ini adalah hasilnya positif atau dovish ya. Karena ya di sini untuk dari beberapa poin ya, di sini ada 2 poin. Jadi Ketua The Fed Jerome Powell mencatat bahwa menstabilkan harga membutuhkan pengambilan keputusan yang sulit, mungkin tidak populer secara politis. Oke, jadi untuk informasi yang pertama di sini intinya dari The Fed sendiri tidak bisa mengambil keputusan secara asal-asalan gitu ya. Karena di sini butuh pertimbangan yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Apalagi ini menyangkut terhadap keuangan di negaranya. Dan di sini terkait politik juga. Jadi dari The Fed sendiri telah membicarakan atau telah membahas di dalam sebuah pidato yang telah diselenggarakan semalam tadi. Jadi ini tidak ada kaitannya sama sekali terhadap politik. Walaupun dari beberapa orang yang telah mengikuti atau ikut serta di dalam segi acara tersebut ya, di situ banyak sekali yang telah menyangkut pautkan antara pembicaraan yang telah dibicarakan oleh The Fed sendiri terhadap politik. Namun dari The Fed ya intinya di sini tidak ada kaitannya sama sekali terhadap politik ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk di poin yang kedua dalam sebuah sambutan lainnya, pemimpin bank sentral tersebut mengatakan The Fed bukan dan tidak akan menjadi pembuat kebijakan iklim. Nah, jadi di sisi lain juga terhadap dari The Fed sendiri dari segi sambutan, artinya sambutan itu ya pembicaraan di awal gitu ya. Jadi dari Jerome Powell sendiri salah satu pemimpin bank sentral, dia telah mengatakan ya, jadi di sisi lain itu dari segi sambutan tersebut itu tidak akan menjadi pembuat kebijakan iklim. Jadi intinya yang dibicarakan itu adalah mengenai inflasi gitu ya. Tidak ada kata lain selain inflasi. Kira-kira bagaimana caranya nih untuk bisa menurunkan dari segi tingkat inflasi dan keputusan apa yang harus diambil oleh The Fed. Namun melihat dari pembicaraan yang telah dilakukan semalam tadi oleh Jerome Powell Morgan, gua rasa informasinya ini agak sedikit positif, alhasil terdampak ataupun impact terhadap market cryptocurrency ini mengalami kenaikan ya. Jadi ketika memang dari informasi ini hawkish ataupun negatif, gua rasa untuk market cryptocurrency akan mengalami crash. Tetapi kita bisa melihat dari segi market cap global aja mengalami pertumbuhan kisaran 0,68% setelah risalah The Fed ini melakukan sebuah speak up. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini imbas terhadap indeks dolar, kalian bisa melihat jadi adanya sebuah penurunan di area sini ya. Begitu The Fed itu
melakukan sebuah pembicaraan yang isinya agak sedikit menguatkan terhadap market ataupun industri cryptocurrency, dan impact terhadap indeks dolar mengalami penurunan walaupun sekarang mengalami harga yang agak sedikit stabil. Dan ini ada salah satu pertimbangan juga atau kebalikannya, ketika dari dolar indeks ini mengalami penguatan atau kenaikan, disitulah market cryptocurrency akan mengalami penurunan. Tetapi ketika dari dolar ataupun indeks dolar ini mengalami penurunan atau pelemahan, impact terhadap industri cryptocurrency ini mengalami penguatan ya, biasanya seperti itu. Walaupun menurut gua pribadi antara dolar dengan cryptocurrency itu adalah saling keterkaitan ya. Karena di mana kita melakukan sebuah deposit, melakukan sebuah pembelian ataupun penjualan ya, kita menggunakan USDT ataupun US dollar ya. Jadi menurut gue ini adalah salah satu keterkaitan, namun entah bagaimana ya, entah berantah lah intinya. Ketika dari dolar indeks ini mengalami penurunan ya, dari situlah market cryptocurrency ataupun industri kripto mengalami penguatan. Dan selain itu di sini pun datang dari media Findball.com, di mana pada tanggal 9 Januari ternyata adanya sebuah penyiraman ya terhadap industri cryptocurrency kisaran 28 miliar US dollar. Wow. Ini banyak sekali ini ya. Jadi ada sekitaran 28 miliar US dollar yang telah dipompa ke pasar cryptocurrency dalam kurun waktu 24 jam karena bulls mendorong harga lebih tinggi. Nah, jadi sebetulnya ketika kita perhitungkan gitu ya. Jadi ketika kita pikirkan bahwa ya uang ini di dunia sangat banyak sekali gitu ya. Tetapi hanya saja yang masuk ke dalam industri cryptocurrency ini ya belum seberapa gitu. Jadi untuk potensi cryptocurrency bakalan tinggi harganya dan salah satunya adalah untuk Bitcoin, gua rasa ini kita masih memiliki harapan yang sangat besar sekali untuk market cryptocurrency bisa tumbuh setumbuh-tumbuhnya. Ini menurut opini gua pribadi saja, ini menurut pandangan gua pribadi saja ya. Karena yang gua lihat di mana untuk dibandingkan dengan beberapa investasi-investasi ataupun aset-aset yang lainnya, cryptocurrency ini adalah salah satu aset yang paling mudah sekali dibandingkan dengan saham, obligasi, ataupun emas. Jadi menurut gua untuk industri cryptocurrency bisa mengalami pemulihan ataupun pencapaian yang setinggi-tingginya, ini masih memiliki harapan yang sangat besar. Dan hasil dari sebuah pemompaan sekitar 28 miliar US dollar tersebut, di sini pun ada sebuah berita yang diangkat oleh Yahoo.Finance ya. Jadi kripto puncaki saham emas dan deretan Bitcoin terbaik dalam hampir 1 tahun. Jadi di sini kalian bisa melihat dari segi grafik yang telah diangkat oleh Yahoo.Finance.com tersebut ya, bahwa cryptocurrency ini ada impactnya gitu dengan adanya sebuah pemompaan yang telah masuk kisaran 28 miliar US dollar ke market industri cryptocurrency. Dan di sini pun Bloomberg telah melaporkan sektor mata uang kripto yang dilanda gejolak tahun lalu menunjukkan beberapa tanda kehidupan di awal tahun 2023. Membukukan keuntungan lebih besar daripada kelas aset lain seperti saham, obligasi, dan juga emas. Di antara beberapa aset-aset yang disertakan di sini, ya cryptocurrency yang paling mudah ya dibandingkan dengan saham, obligasi, dan juga emas. Untuk saham sendiri, pertama kali adanya bursa saham ataupun adanya sebuah investasi di saham lah ya. Jadi saham itu muncul di negara Amerika Serikat atau di Eropa kisaran tahun 1970 dan masuk ke dalam Indonesia atau ke negara kita tercinta, saham itu kisaran di tahun 1977. Jadi jeda 7 tahun lah ya. Setelah berlangsung di mana-mana saham itu dan masuk ke Indonesia ya kisaran tahun 1977. Dibandingkan dengan bursa cryptocurrency ataupun investasi di industri cryptocurrency di mana Bitcoin ini lahir tahun 2009. Jadi masih sangat dini jika dibandingkan dengan kelas aset yang lainnya. Namun ternyata industri cryptocurrency masih mampu untuk mengungguli dari beberapa kelas aset yang lainnya. Dan dari situ kenapa gue masih yakin terhadap industri cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin bisa mencapai harga setinggi-tingginya karena yang gue lihat ya dari sini. Selain dari umurnya yang masih dini, yang masih muda, di sisi lain beberapa orang juga masih banyak sekali di dunia yang belum terjun ke dalam industri cryptocurrency. Ya, jadi menurut gua ya ke arah sana lah acuannya. Kenapa gua masih tetap optimis untuk berinvestasi di industri cryptocurrency. Dan di sini pun datang dari media blockchainmedia.id adanya sebuah ramalan ataupun terkait prediksi terhadap aset Bitcoin tahun 2023. Katanya di sini ada tantangan besar yang menjulang. Nah, kira-kira tantangannya seperti apa? Namun menurut gue informasi ini masih masuk tergolong informasi yang sangat positif sekali terhadap industri cryptocurrency. Bitcoin memiliki sejarah yang penuh gejolak dengan harganya yang mulai dari tidak ada harganya ya hingga setinggi 40.000 US dollar dan itu akan terjadi tahun ini katanya. Cryptocurrency diperkirakan akan mengalami volatilitas harga lebih lanjut. Para analis membuat ramalan terbaik mereka kemana arah harga aset Bitcoin tahun 2023 dengan ramalan mulai dari rilis 1400% hingga penurunan 70%. Wow, ini amazing banget ya. Jadi katanya di sini Bitcoin memiliki sejarah yang penuh gejolak betul sekali ya, apalagi di tahun 2022 kemarin ya, seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Namun melihat dari harga Bitcoin yang sebelumnya itu sama sekali ya, intinya minim sekali ya untuk harga Bitcoin, dan bahkan akan mampu mencapai ke harga 40.000 US dollar dan tepatnya itu di tahun sekarang tahun 2023. Namun cryptocurrency tersebut itu diperkirakan akan mengalami volatilitas harga yang lebih lanjut. Nah, jadi dari tingkat volatilitas dalam harga gitu ya. Jadi untuk industri cryptocurrency di mana tahun 2022 banyak sekali fenomena-fenomena yang telah terjadi akhirnya menyebabkan crash di dalam industri cryptocurrency. Dan mungkin dengan orang-orang yang telah memanfaatkan situasi dengan harga yang sediskon-diskonnya yang telah melakukan pembelian di mana sedang crashnya market, dan ketika dari Bitcoin mencapai ke 40.000 US dollar, dan gua rasa disitulah beberapa orang yang merasa sudah mendapatkan cuan akan melakukan sebuah take profit. Dari situlah akan terjadi besarnya volatil di industri cryptocurrency. Namun ternyata dengan adanya sebuah prediksi tersebut, tepatnya di tahun 2023 saat ini katanya akan ada terjadi kenaikan really sampai 1.400%-an, dan tidak lama kemudian akan terjadi penurunan hanya 70% saja. Dan gua rasa perbandingan antara kenaikan dan juga penurunan itu sangat jomplang sekali ya. Jadi kita masih diuntungkan walaupun memang dari penurunannya ini akan terjadi. Dan kita juga tidak bisa memastikan kira-kira 1.400% ini akan terjadi atau tidak ya. Semoga saja ini bisa terjadi, dan pastinya di sini pun kita harus memerlukan faktor pendukung. Di mana faktor pendukung itu salah satunya adalah dari inflasi. Karena di sini inflasi itu adalah salah satu faktor kunci dalam harga Bitcoin pada tahun 2023 saat ini. Para ahli cryptocurrency telah memperkirakan biaya perdagangan minimal di 17.825 US dollar, sedangkan maksimum bisa setinggi 250.000 US dollar. Wow, ini amazing banget ya. Ketika dari harga Bitcoin benar-benar terjadi sampai mencapai ke 250.000 US dollar. Jadi tidak bisa dibayangkan lah ya intinya, karena ya 250.000 US dollar itu harga yang cukup fantastis sekali. Jadi kita bayangkan dengan beberapa altcoin yang sekarang kita hold itu akan terimpact gitu ya. Jadi akan ada dampaknya terhadap beberapa altcoin yang kita hold saat ini. Dan di sini kenapa gue katakan bahwa faktor pendukung itu adalah salah satunya dari inflasi. Karena dari inflasi ini memiliki impact yang sangat tinggi sekali terhadap industri cryptocurrency ataupun kelas aset yang lainnya. Ketika inflasi ini tinggi, artinya dari The Fed itu akan menaikkan suku bunga setinggi-tingginya demi membukukan tingkat inflasi. Dan hasilnya terhadap pertumbuhan ekonomi itu agak sedikit melemah, orang-orang akan mengalami ketakutan ya. Ya salah satunya untuk meminjam uang terhadap perbankan, karena di mana suku bunga itu sudah terlalu tinggi gitu ya. Jadi dari situ impact terhadap industri cryptocurrency akan menjadi acuan. Dan di sini dengan melihat dari inflasi saat ini agak sedikit menurun ya, atau mungkin ekspektasinya di kisaran 6,5%. Cuma entah itu akan terjadi atau tidak, sesuai ekspektasi atau tidak, tetapi harapan kita semua semoga saja dari inflasi ini sesuai ekspektasi, dan dari The Fed pun akan menaikkan suku bunga tidak terlalu signifikan ya, atau misalkan di 25 basis point atau setingginya di 50 basis point. Namun perkiraan gua pribadi ya, ketika memang dari inflasi ini sesuai dengan ekspektasi di kisaran 6,5%, gua rasa dari kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed sendiri ya kisaran 0,25% atau setara dengan 25 basis point. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian dengan beberapa news-news terbaru, terupdate, dan menurut gue ini semuanya informasi positif. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan pembahasan gue hari ini? Apabila kalian memiliki pendapat pribadi ataupun opini pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.